Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya ini. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi menarik terkait dengan diseminasi pelaksanaan layanan dosen tentang pemutahiran data dan pengolahan kinerja akademik dosen. Jadi penting karena berhubungan atau berkaitan dengan ketika Bapak Ibu mau mengajukan kenaikan kepangkatan, ya. Jadi ini Bapak Ibu harus bisa menyaksikan sampai full biar tidak setengah-setengah mendapatkan informasinya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mampir di channel ini, Bapak Ibu bisa mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks-nya. Nah, jadi pada beberapa hari kemarin saya sudah pernah mengupload terkait dengan periode pelaksanaan atau pengajuan kenaikan jabatan akademik periode kedua. Nah, tetapi berpengalaman dari periode pertama itu masih banyak yang tertolak karena mungkin ada kesalahan di dalam proses pemutakhiran data ya atau pemadanan data serta kinerja akademik dosen. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu pada tabel ini adalah profil dosen berdasarkan jabatan akademik ya. Jadi untuk yang asisten ahli itu per 1 Juli 2024 itu sekitar 86.540 ya. Kemudian lektor 116.724, kemudian lektor kepala 32.744. Sedangkan yang guru besar itu 11.051. Ini masih terlalu sedikit Bapak Ibu ya. Saya tidak juga paham terkait dengan kenapa kok untuk kenaikan atau pengajuan untuk ke guru besar itu harus ditentukan oleh pemetaan berdasarkan universitas. Nah, itu kalau membuat kebijakan semacam ini tentunya akan merugikan dosen, juga kita tidak akan pernah menghasilkan atau mencetak banyak guru besar pada akhirnya semacam itu. Nah, itu adalah menurut saya blunder ya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu. Nanti akan pada video berikutnya akan saya bahas terkait hal tersebut. Kemudian ada jabatan fungsional itu 84 juga sekian gitu. Selanjutnya ini adalah status pengajuan kenaikan jabatan akademik periode pertama. Jadi ini seringkali saya sampaikan ya, mulai dari proses pengajuan, kemudian ada penilaian, kemudian hasil rilis penilaian tersebut oleh asesor ya yang sudah dibentuk berdasarkan penilaian kementerian ya, dalam hal ini adalah baik itu Kemendikbud maupun LLDikti ya ataupun kementerian lain. Kemudian per tanggal 3 sampai 11 September 2024 itu ada penerbitan sertifikat PUKOM ya, apabila direkomendasikan kementerian menerbitkan sertifikat uji kompetensi. Selain itu ada September sampai November itu penerbitan SK jabatan gitu. Jadi Biro SDM Kementerian itu menerbitkan SK kenaikan jabatan pada Sistar. Di situ nanti hasilnya bisa di-download di Sistar. Dan pengajuan naik pangkat bagi dosen PNS perguruan tinggi itu mengajukan kenaikan pangkat dosen melalui sistem CASN dengan melampirkan angka kredit konversi, kemudian sertifikat hukum, kemudian SK jabatan. Nah, isunya ke depannya itu kenaikan jabatan fungsional itu bukan lagi melalui sister lagi Bapak Ibu. Jadi saya juga bingung kenapa kita diuber-uber untuk melakukan pemadanan data, pemutakhiran data di sister. Kemudian pada akhirnya yang saya dengar-dengar itu 2025 itu sudah tidak lagi melalui sister. Itu kan aneh gitu. Nah, itu sukanya para petinggi pejabat itu mempersulit dosen-dosen gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kilas balik kenaikan jabatan pada periode pertama. Jadi penyebab ajuan belum direkomendasikannya yaitu ada syarat administratif, kemudian ada syarat substantif. Nah, syarat administratif itu seperti misalnya penyebab paling sering terjadi terkait dengan syarat khusus ya. Dalam hal ini adalah baik itu yang ke lektor kepala maupun ke guru besar itu mereka memiliki syarat khususnya. Tergantung dari nanti status pendidikan kita ya. Magister itu apa yang dibutuhkan untuk syarat khususnya, kalau yang doktor itu syarat khususnya seperti apa, itu yang mau ke lektor kepala.
Nah, tetapi kalau yang ke guru besar tentunya kan harus sudah berpendidikan minimal S3. Nah, syarat khususnya seperti apa? Nah, itu sudah juga saya bahas pada video-video sebelumnya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus memastikan bahwa pendandatanganan praktik integritas sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita bisa memastikan bahwa artikel jurnal yang sudah dipilih itu tidak discontinue, ya. Jadi bukan lagi bagian dari disertasi atau yang berasal dari jurnal dari jurnal bereputasi. Nah, ini yang menurut saya juga masih menghambat beberapa dosen yang produktif. Kenapa saya bilang menghambat? Kalau yang discontinue oke lah, saya setuju. Tetapi kita harus sudah merubah aturan itu sudah yang relevan dengan yang keadaan sekarang ini. Kenapa demikian? Saat ini itu lulusan-lulusan S3 yang masih usia-usia muda itu dan produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang, yang zaman dulu ya. Nah, kenapa demikian? Nah, mereka itu kadang ya bisa berhasil publikasi di jurnal internasional bereputasi, ya katakanlah yang penerbit Elsevier, kemudian Springer, kemudian Taylor and Francis, dan lain sebagainya itu, yang bukan merupakan hasil dari sintesis disertasinya, atau dia merupakan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di mana jurnal-jurnal itu terbit ya ketika dia dalam proses ongoing S3 gitu. Nah, itu kan semestinya ketika lulus itu harus bisa dipakai itu. Kalau menurut saya harus bisa dipakai untuk ke guru besar gitu, karena bukan merupakan dari sintesis dari disertasinya. Itu yang masih menjadi tidak bisa difasilitasi. Saya juga bingung kenapa kok di Indonesia itu ciri khasnya Indonesia itu aturannya itu adalah kalau bukan dipersulit itu bukan Indonesia gitu. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah paham kalau terkait dengan hal tersebut ya. Nah, selanjutnya itu adalah sering terjadi terkait dengan syarat khusus tambahan. Dalam hal ini ada 59,76% dari ajuan itu gagal, dan dokumen rekomendasi ya, yaitu 56,59% itu ajuannya juga gagal. Gitu. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa dokumen kegiatan terkait itu terkait dengan syarat khusus tambahan dan sudah sesuai dengan, tentunya harus sudah sesuai dengan ketentuan. Lalu bagaimana dengan syarat substantif? Kalau syarat substantif itu penyebab paling sering terjadinya itu terkait dengan syarat khusus juga, yaitu 86,46% itu dari ajuannya juga gagal. Jadi Bapak Ibu tentunya harus bisa memastikan bahwa karya yang dipilih itu sudah memenuhi kaidah-kaidah akademis dan memenuhi ketentuan syarat khusus. Nah, ini yang menjadi juga kelemahan ya di beberapa dosen kita ya terkait dengan syarat khusus ini. Jadi mereka selalu menganggap bahwa oh yang penting sudah Scopus nih. Gitu, tidak serta-merta seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa kriteria untuk jurnal bereputasi itu seperti apa. Nah, itu. Jadi tidak hanya kita melihat yang penting sudah terindeks Scopus, kemudian publish gitu, tidak seperti itu. Tapi kita juga harus melihat konten isinya, apakah sesuai dengan jurusannya, tidak terjadi jumping logika yang tinggi gitu ya. Nah, itu juga yang harus bisa dipastikan. Selanjutnya itu yang sering terjadi juga terkait dengan kapasitas manajerial ya. Kapasitas manajerial yaitu sekitar 65,69% dari ajuannya itu juga gagal. Jadi kegiatan ini yang sering menjadi syarat khusus tambahan ya, berdampak pada terdokumentasi dengan baik. Nah, berikutnya itu adalah ini adalah hasil penilaian. Contohnya kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini contoh saja administratif. Jadi kalau kita lihat di sini ada rangkuman penilaian rubrik ya. Ada yang memenuhi, kemudian kum terpenuhi. Ini contoh yang sudah memenuhi semuanya gitu. Berikutnya, nah ini adalah pemeriksaan syarat administratif. Ini Bapak Ibu harus bisa pastikan ya Bapak Ibu biar tidak gagal-gagal lagi itu. Nah, itu misalnya kelengkapan profil dosen. Jadi apa saja yang ditampilkan mulai dari penilaian data yang ada di profil itu terlampir, penilaian dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen dan data, kemudian kesesuaian dengan persyaratan kenaikan jabatan.
Berikutnya itu adalah aspek penilaian. Jadi aspek penilaian yang dilakukan itu misalnya data profil ya yang tertera sudah tepat dan data pada dokumen termasuk di dalamnya adalah rumpun ilmu Bapak Ibu ya. Kemudian Serdos juga sudah lengkap. Setelah menjabat setidaknya 2 tahun dalam jabatan saat ini. Jadi itu minimal 2 tahun Bapak Ibu ya. Kecuali kalau untuk yang baru lulus S3 itu adalah 3 tahun. Kalau di POPAK 2019 itu ada ketentuan boleh mengajukan kurang dari 3 tahun asalkan syarat khususnya itu ditambah semacam itu. Nah, sekarang itu tidak difasilitasi hal tersebut. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau kalau yang baru lulus S3 tetap harus 3 tahun baru boleh mengajukan. Kemudian untuk ajuan ke guru besar yaitu TMMD minimal 10 tahun ya. TMMD itu maksudnya untuk pertama kali kita mendapatkan jabatan fungsional kita ya. Jadi bukan kita lama bekerjanya bukan Bapak Ibu ya, tapi pertama kali mendapatkan jabatan fungsional Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan jabatan fungsional pertamanya itu di tahun 2014 gitu ya. Berarti baru terhitung itu di tahun 2024 itu baru 10 tahun gitu. Itu pun kalau misalnya Bapak Ibu konsisten setiap 2 tahun itu mengajukan sehingga layak untuk menjadi guru besar gitu. Nah, kemudian ada tahun kelulusan S3 setidaknya 3 tahun sebelum tahun pengajuan kenaikan jabatan ya. Jadi ini sudah yang saya ceritakan tadi. Nah, itu di situ ada keterangan bahwa bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik guru besar kurang dari 3 tahun setelah lulus S3, maka wajib menambahkan pengajuan satu karya atau artikel internasional bereputasi. Jadi ini bisa di Bapak Ibu mengajukan ya. Sayangnya itu tidak ada fasilitas dulu ya di POPAK 2019 itu tidak masih ada fasilitas kita loncat jabatan dari lektor ke guru besar gitu. Ya. Dengan beberapa syarat tambahan. Nah, sekarang itu tidak difasilitasi gitu. Jadi menurut saya kebijakan ini juga merupakan kemunduran. Jadi satu tidak disesuaikan dengan tupoksi kejadian saat ini atau relevansi kejadian saat ini yang tahun ini atau tahun-tahun yang baru berjalan ini. Yang kedua itu justru membuat kebijakan yang merugikan dosen. Dengan munculnya rumpun ilmu dan lain-lain itu akhirnya membatasi seseorang itu untuk menjadi seorang guru besar gitu karena sudah dipetakan oleh masing-masing universitas gitu. Itu kan konyol kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan ini tersampaikan ya ke Kemendikbud Ristek ya. Mudah-mudahan ada yang melihat dari terutama SDM-nya lah kalau membuat bisa melihat dari video ini. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memviralkan video ini. Kemudian ada pemenuhan kinerja, yaitu memiliki karya memenuhi selama setidaknya 4 semester terkait pada saat ini menjabat di jabatan akademik saat ini. Nah, aspek penilaiannya yaitu jika sudah ada 4 BKD dengan status memenuhi atau M di sister, maka otomatis penilaian akan berisi sesuai, tidak perlu diubah penilaian. Nah, ini sepertinya kadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kenapa demikian? Teman saya kemarin itu sudah bahkan 5 tahun ya, 5 semester. 5 semester itu BKD-nya sudah berstatusnya memenuhi, tetapi ketika mau mengajukan ke kenaikan jabatan akademik lektor kepala, itu ditolak, tidak memenuhi katanya. Begitu. Akhirnya saya sampaikan untuk coba yang operator kampusnya itu menghubungi di pusat bantuan sister sambil menyurati ke LL Dikti. Nah, sehingga diproses besoknya baru memenuhi gitu, dari kurang lebih 1 kali 24 jam baru bisa memenuhi gitu. Nah, kemudian jika status BKD adalah kombinasi antara unggahan sister dan manual, maka perlu dilihat untuk dokumen manualnya ya. Dokumen sudah memenuhi format POBKD, dokumen BKD laporan bernilai M, kemudian penandatanganan BKD sesuai dengan wakil sesuai ya. Dalam hal ini adalah wakil rektor bidang akademik atau rektor untuk universitas dan wakil direktur akademik di bidang untuk politeknik. Nah, begitu selanjutnya adalah yang poin 2B ini. Ya, yang poin 2B itu adalah pemenuhan angka kredit
Yang dinilai itu kesesuaian dokumen PAK dengan angka kredit yang diperoleh, format dan penandatangan dokumen. Jadi bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka kredit sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa PNS itu GB, yaitu angka kreditnya itu 450 ya, kalau yang dari berangkatnya dari lektor ya, minimalnya itu lektor 450. Kemudian untuk yang tujuan terakhirnya, untuk yang non ASN itu itu lektornya adalah yang tujuannya 850. Pada dasarnya semuanya ada 850 ya minimalnya untuk kalau kita mau ke guru besar. Kemudian fakta integritas syarat khusus karya ilmiah, yaitu syarat pernyataan fakta integritas karya ilmiah dosen. Kemudian syarat pernyataan fakta integritas hasil validasi karya ilmiah oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, gitu. Jadi pastikan bahwa dokumen sah dan sesuai dengan format. Kemudian pastikan dokumen ditandatangani oleh minimal rektor, direktur atau ketua sekolah tinggi. Berikutnya itu adalah administrasi syarat khusus karya ilmiah. Jadi kesesuaian dengan ilmu antara pendidikan tertinggi, karya ilmiah dan kepakaran. Kemudian memeriksa kebenaran indeks atau Scopus WOS ya atau WOS-nya. Memeriksa bukti korespondensi, memeriksa hasil uji kemiripan ya. Nah, ini juga saya juga bingung kenapa kok harus ada hasil uji kemiripan ya, padahal logikanya ya mungkin para asesor PAK ya harus bisa juga memahami ini ya. Bukannya ini bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi setahu saya kalau kita publish di jurnal internasional bereputasi itu ketika berhasil publish itu berarti sudah memenuhi syarat ketentuan berdasarkan dari jurnal tersebut, yang notabene adalah mereka itu punya standar tersendiri untuk yang namanya contohnya adalah plagiarism gitu ya. Meskipun di situ di author guideline itu sudah dijelaskan juga bahwa minimal berapa persen untuk kemiripannya gitu. Nah, tetapi kenapa kok dokumen itu diminta kembali? Itu yang saya tidak paham dengan kebijakan yang dibuat. Nah, kemudian adalah memeriksa laman web jurnal resminya, memeriksa artikel yang benar terpublikasi di laman resmi jurnal internasional ya, bukan dari jurnal predator ataupun cloning. Memeriksa jurnal tidak cancelled atau discontinue ya, khusus untuk kenaikan ke GB bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik guru besar kurang dari 3 tahun setelah lulus S3, maka wajib menambahkan pengajuan satu karya ilmiah atau jurnal internasional bereputasi. Nah, berikutnya itu adalah guru besar ya, administrasi tambahannya ya. Kalau administrasi tambahan ini saya kira sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi yang dinilai itu ada empat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan yang atau. Kata atau di situ. Artinya dari keempat itu Bapak Ibu bisa milih salah satu dari keempat tersebut. Itu ya. Kenapa demikian? Ini sebagai bentuk untuk memfasilitasi teman-teman dosen yang satu katakanlah di universitasnya itu tidak memiliki jurusan S3 atau bahkan belum pernah menguji atau membimbing mahasiswa S3, maka bisa memilih poin-poin yang lain. Nah, saya sering kali menyampaikan bahwa bagi teman-teman dosen yang kampusnya atau belum pernah ya membimbing mahasiswa S3, tidak pernah mempunyai mahasiswa S3 atau menguji S3, maka yang paling memungkinkan itu adalah satu itu yang pertama itu ya, pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif ya atau penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian atau internasional korporasi. Yang kedua itu adalah yang keempat, yaitu bagian review ya, sebagai review sekurang-kurangnya 2 jurnal internasional bereputasi yang berada gitu. Itu poinnya di situ. Nah, kalau yang kedua dan ketiga itu, kecuali Bapak Ibu ya pernah terlibat di dalam baik itu sebagai penguji ataupun sebagai pembimbing mahasiswa S3-nya. Sedangkan untuk aspek penilaiannya masing-masing sudah ada ketentuannya di situ. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau saya berbicara pada poin 4 saja, yaitu kita sebagai reviewer. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan reviewer itu, mereka akan
mengirimkan sertifikat kalau kita itu sebagai reviewer pada pada jurnal tersebut gitu, pada judul ini gitu. Kita sebagai reviewer ya. Kadang tidak ditampilkan judul yang kita review karena kenapa tidak ditampilkan? Karena ada kalanya kalau kita mereject kemudian atau accepted dengan minor atau mayor revision gitu. Itu tergantung dari kondisi artikel yang kita review. Berikutnya itu adalah pemenuhan dokumen pendukung. Nah, pemenuhan dokumen pendukung ini yaitu misalnya kita dokumen kebutuhan formasi jabatan akademik, ya, kemudian adalah surat pengantar dari perguruan tinggi, LLDT atau kementerian terkait. Kemudian ada berita acara, persetujuan pertimbangan Senat dan daftar hadir anggota Senat, kemudian berita acara Komite Integritas Akademik dan surat fakta integritas ya. Pembunuhan ini penting terutama bagi yang ke guru besar juga karena semuanya harus ada ini. Nah, kalau misalnya di dalam Bapak Ibu misalnya bertindak sebagai senat universitas kemudian tidak pernah merasa ada dokumen-dokumen ini, berarti kemudian tiba-tiba muncul tuh seseorang bisa lektor kepala ataupun guru besar, ya itu patut dipertanyakan apakah dia mendapatkan guru besarnya dengan cara-cara yang benar atau tidak benar. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan syarat substansi ya, yaitu dokumen pemenuhan kebutuhan ya formasi jabatan akademik, kemudian ada rekam jejaknya. Di situ sudah terlihat bahwa apa saja yang harus dinilai, kemudian aspek penilaiannya itu apa saja ya. Karena ini lebih fokus kepada ke guru besar dan lektor kepala, maka yang disampaikan adalah ke guru besar dan lektor kepala. Bapak Ibu bisa baca dari situ ya. Jadi ada, kalau guru besar itu memastikan calon profesor akan memimpin dan mengajukan ya kepakaran atau ranting ilmu pada prodi sesuai dengan dokumen kebutuhan formasi jabatan perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah kepakaran atau ranting ilmu belum diisi atau ajuan sesuai, kemudian dalam hal kepakaran atau ranting ini ilmu sudah diisi oleh profesor, maka ajuan tidak sesuai dan dosen perguruan tinggi harus mengajukan kepakaran baru dan harus berbeda dari sebelumnya. Ini yang agak aneh gitu. Pertanyaan saya adalah, memang salah kalau misalnya dalam satu jurusan itu mendapatkan 2 atau lebih guru besar dengan kepakaran yang sama gitu. Berikutnya itu adalah kalau untuk yang lektor kepala, sama seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa baca di situ. Nah, kemudian ada persyaratan syarat khusus ya karya ilmiah. Nah, saya ini kalau yang ini saya tidak terlalu membahasnya karena sudah berulang kali, Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya yang lain ya. Ini yang bebas dari pelanggaran itu seperti apa saja ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan ini. Kemudian syarat tambahan kapasitas manajerial dosen. Dalam ini adalah bisa jenis hibahnya seperti apa, bukti pertimbangan doktornya seperti apa ya. Itu Bapak Ibu bisa ini lihat di sini. Nah, berikutnya ini adalah alur revisi. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu di video saya beberapa hari yang lalu ya. Pada dasarnya yang harus Bapak Ibu perhatikan itu bukan hanya pada tanggalnya saja sampai 30 September itu, bukan, tetapi juga hasil penilaiannya, kemudian perubahan ajuannya, penilaian ajuan revisinya seperti apa ya. Kalau Bapak Ibu masih yang sering lihat itu ada yang tulisannya lini masa gitu. Nah, itu yang seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya itu adalah kenaikan jabatan akademik periode kedua. Nah, ini juga sudah pernah saya sampaikan ya, lini masa pengajuan kenaikan jabatan akademik periode kedua ini di mana nanti terakhirnya itu adalah November. Itu Bapak Ibu sudah akan Desember Bapak Ibu sudah akan mendapatkan, kalau lolos itu sudah akan mendapatkan jabatan akademik yang baru. Nah, ini apa saja yang harus diperhatikan, SK pangkat impasingnya, SK jabatan akademiknya, semuanya harus sudah ada Bapak Ibu ya. Sama ini untuk persyaratan tambahannya, nanti Bapak Ibu bisa di-post kalau mau melihatnya seperti apa. Nah, kemudian syarat khusus karya ilmiah ya. Ini kalau menurut saya itu sudah lebih lunak ya. Jadi per
Mei 2024 itu yang dibutuhkan itu hanya cuma satu karya ilmiah artikel internasional bereputasi. Berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu kalau kita berangkat dari lektor kepala itu harus minimal 2, ya. Kemudian kalau yang kita berangkat dari lektor itu minimal 4, gitu. Jadi kalau misalnya mau kurang dari 3 tahun untuk yang baru lulus itu harus ketambahan menjadi 5, gitu. Nah ini yang disyaratkan, gitu. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, untuk guru besar, ke lektor kepala seperti apa ya. Syarat tambahannya juga syarat datanya gitu. Jadi jabatan akademik itu yang terakhir adalah lektor kepala ya. Jadi tidak ada lagi yang fasilitas untuk dari lektor ke guru besar. Itu yang sangat disayangkan. Ini proses pemadanan data Bapak Ibu. Dari dosen tetapnya itu seperti apa, dosen tetap perjanjian kerja waktu tertentu, dosen tidak tetap, kemudian dosen pengajar dosen. Untuk dosen yang belum melakukan proses pemadanan data, ini seperti ini ajuannya, prosesnya. Oke, gitu ya. Berikutnya itu adalah pengangkatan pertama untuk asisten ahli dan lektor. Ya, ini yang masih banyak dipertanyakan juga ya. Jadi khusus untuk asisten ahli dan lektor itu bukan melalui sister Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya gitu. Nah ini syarat-syarat yang dibutuhkan bagi teman-teman yang mau ke asisten ahli dan ke lektor. Gitu. Kemudian poin-poin pemberian pengaturan angka kredit pemberian jabatan itu adalah pemberian angka kredit, kemudian pemberian jabatan akademik ya. Nah ini kenaikan jabatan lektor tentunya yang dari asisten ahli mau ke lektor ya. Jadi melihat eligibilitas dosen ya per 24 September 2024 di mana syarat eligibilitas yang akan difilter itu di sister dapat diakses oleh operator PAK yaitu jabatan akademik, pendidikan terakhir, kemudian lama TMT atau 2 tahun ya minimal, kemudian pangkat atau golongan ruang yaitu untuk PNS. Tuh. Kemudian pelaporan hasil penilaian itu Oktober 2024 dan modul dicetak sertifikat hukum ya. Uji kompetensinya dan TTE itu Oktober 2024. Selanjutnya itu adalah kenaikan jabatan asisten ahli ke lektor yaitu dalam lingkup sister dan di luar lingkup sister. Nah, Bapak Ibu, ya tentunya di sisternya tetap harus dilengkapi tetapi proses ajuannya bukan di sister Bapak Ibu. Oke, kemudian asisten ahli ke lektor yang lain itu laporan hasil penilaian seperti ini dan kenaikan jabatan asisten ahli ke lektor yang lain pembubuhan tanda tangan elektronik ya TTE itu, kemudian aja uji kompetensinya, proses yang dilakukan di luar sister untuk kenaikan jabatan asisten ahli ke lektor yaitu kenaikan jabatan pertama dari non jabung ke asisten ahli atau lektor, kemudian penentuan periode kenaikan jabatan asisten ahli ke lektor, kelengkapan persyaratan, pemilihan asesor, penilaian, kemudian laporan hasil yang tidak direkomendasikan dan juga dicetak oleh SK. Ada pembaruan jabung otomatis setelah mendapatkan SK. Persyaratan kenaikan jabatan akademik ke lektornya ini adalah kurang lebih sama seperti yang ini Bapak Ibu ya, cuma ada yang artinya untuk SK pangkat, SK jabatan itu sama semua ya, tinggal Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Ini sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya. Ini alurnya untuk jabatan ke lektor. Video sebelumnya sudah saya jelaskan juga ini. Ini contohnya standar sertifikat uji kompetensi jabatan akademik dosen. Oke, nah saya kira seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.